Kan presentasi terakhir atau ketiga saya mengenai Solar PV Modeling and Simulation menggunakan algoritma MPPT pada Simulink. Nah, pada presentasi kali ini ada beberapa bahasan yang akan dibahas. Pertama, review, lalu pembahasan MPPT, pembahasan metode, simulasi plus analisis, dan kesimpulan. Nah, seperti yang kita tahu bersama, kalau misalkan tingkat penyinaran energi surya itu berbeda-beda di setiap harinya, yang menyebabkan daya keluaran dari panel surya bervariasi dan nggak maksimal, dan membuat kita sulit untuk mendapatkan titik maksimum dari panel surya tersebut. Maka dari itu, panel surya ini membutuhkan MPPT. Nah, MPPT atau Maximum Power Point Tracking merupakan sebuah sistem elektronik yang dioperasikan pada sebuah panel fotovoltaik sehingga bisa menghasilkan daya maksimum dan mempertahankan daya dari solar panel tersebut. Nah, ini blok diagram MPPT sudah dibahas juga di sebelumnya. Jadi, pada bagian pertama itu ada panel surya yang berfungsi untuk energi listrik. Lalu output dari panel surya ini akan menghasilkan tegangan dan arus yang berubah-ubah tergantung kondisi suhu dan intensitas radiasi matahari. Nah, microcontroller berfungsi menerima input analog dari berbagai sensor, mengubahnya terlebih dahulu menjadi digital, lalu nanti kemudian diproses ke dalam algoritma MPPT. Nah, hasil dari algoritma tersebut berupa sinyal PWM yang digunakan untuk switching MOSFET pada rangkaian boost converter. Ini merupakan spesifikasi solar PV dan boost converter yang akan digunakan pada simulasi Simulink sekarang. Itu di sini ada solar PV, itu maksimum powernya 200 watt, lalu ada VOC-nya 32,9 dan voltage at MPP-nya itu 26,3 dan yang lainnya. Dan ini spesifikasi boost converternya, dari induktornya, dari diodanya, dari frekuensi tegangan, dan lain-lain. Nah, ini pemodelan solar PV non-MPPT sudah dibahas sebelumnya juga. Jadi, bedanya itu di sini, di MOSFET-nya masukannya itu berupa sinyal PWM langsung, jadi di sini nggak ada algoritma MPPT, jadi langsung di input duty cycle-nya aja. Nah, ini hasilnya. Jadi, presentasi sebelumnya, mohon maaf, jadi kan tegangan sama dayanya turun terus ya. Jadi kemarin emang ada yang salah di rangkaiannya gitu. Jadi ada tegangan lagi sesudah solar PV-nya. Nah, sudah saya betulkan hasilnya seperti ini. Jadi ini output tegangannya itu bernilai 2,23 22 volt. Lalu untuk dayanya itu di 161,8 watt. Nah, selanjutnya metode MPPT yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama, phase observation, lalu ada incremental conductance, dan ada fuzzy logic control. Nah, ini low, medium, height ini merupakan proses algoritmanya gitu. Kalau yang PNO ini low, terus yang incremental ini medium, dan yang fuzzy ini height, lumayan sulit gitu. Nah, yang pertama mengenai first step and observation. Jadi, implementasi algoritma ini dilakukan dengan pengukuran tegangan dan arus yang dilakukan oleh sensor dan diletakkan di sel surya. Nanti kedua data ini digunakan sebagai masukan microcontrollernya. Lalu, ADC microcontroller nanti menggunakan data tersebut untuk metode yang diusulkan. Nah, mungkin langsung aja ke algoritmanya. Jadi, ini flowchart algoritmanya itu yang pertama, ini tuh pengukuran tegangan dan arus dulu di awal, dilakukan pengukuran untuk mengetahui secara persis nilai tegangan dan arus solar cell. Lalu perhitungan daya dari solar cell-nya untuk mengetahui secara persis nilai daya solar cell saat ini. Lalu nanti di perhitungan selisih dayanya untuk mengetahui selisih daya yang baru saja terukur dengan daya yang digunakan sebagai acuan. Lalu nanti dilakukan perbandingan di sini untuk menentukan proses perubahan tegangan kerja solar cell. Jadi di sini nanti tegangan kerja akan dirubah bisa lebih besar ataupun lebih kecil tergantung dari selisih daya solar cell dan juga selisih tegangan yang terukur. Kalau misalkan jika selisih kedua pengukuran ini nanti delta P-nya sama dengan 0, maka nilai tegangan, arus, dan dayanya akan dijadikan nilai terbaru. Kalau misalkan tidak sama dengan 0, maka akan melakukan aksi seperti di bawah ini, seperti itu. Nah, untuk proses algoritma di Simulink, jadi algoritma tadi itu dimasukkan di editor atau di sini ada MATLAB function. Ketika kita klik ini, kita masuk langsung ke editor. Nah, kita nanti tulis di sini algoritmanya gitu. Baru nanti akan dihubungkan terhadap rangkaiannya. Nah, ini pemodelan solar PV metode menggunakan first step and observation. Jadi untuk semua rangkaiannya itu sama, bedanya itu hanya di sini saja, di algoritmanya. Di sini menggunakan PNO. Ketika kita double klik ini,
nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi yang MATLAB function-nya. Nah, algoritma yang tadi itu diaplikasikan di sini logikanya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada incremental conductance. Ini algoritmanya sebetulnya tahapnya sama aja kayak yang percept and observation, cuma bedanya di sini tidak ada perhitungan daya, tapi menggunakan perubahan arus dan tegangan. Lalu nanti disesuaikan apakah delta V-nya sama dengan 0 jika ia lakukan hal ini, jika tidak melakukan hal ini, seperti itu. Nah, ini bentuk pemodelannya seperti yang tadi sama, cuma bedanya di sini ini menggunakan INC. Nah, ini merupakan merupakan algoritma dari ini salah ya, maaf. Jadi ini harusnya yang INC. Jadi yang tadi algoritma tadi jika dv-nya sama dengan 0, terus juga di-nya sama dengan 0, maka melakukan hal ini gitu. Nah, terus ada fuzzy logic control. Untuk pada PPT controller ini, fuzzy ini terdiri dari 3 bagian, ada fuzzifikasi, ada rule based, dan ada diffusifikasi. Nah, ini diagramnya, fuzzification itu sebagai inputnya, rule based ini sebagai logikanya nanti, dan diffusification ini sebagai outputnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat di sini. Jadi, fuzzifikasi ini merupakan proses input pada logika fuzzy, masukkan proses fuzzifikasi pada sistem FPT adalah yang saya pilih itu adalah voltage dan current. Nilai ini juga saya ambil dari referensi jurnal yang saya dapatkan. Itu range-nya 0 sampai 37 volt. Di sini ada 3 fungsi, ada low voltage, medium voltage, dan high voltage. Untuk current pun seperti itu, ada low current, medium current, dan high current. Lalu untuk fuzzy rule base-nya, itu merupakan logikanya, di sini menggunakan syntax if then. Syntax ini tuh selalu digunakan untuk mengekspresikan aturan dalam logika fuzzy. Nah, metode fuzzy ini tuh digunakan adalah metode Mamdani. Ini metodenya. Karena keluaran dari proses fuzzy merupakan sebuah angka bukan persamaan. Nah, lalu diffusifikasi, keluaran dari proses diffusifikasinya itu adalah nilai duty cycle. Nah, ini range-nya 0,4 sampai 1. Ini juga saya ambil dari referensi yang saya dapatkan. Ada low duty, ada medium, sama ada height-nya. Nah, ini logika Mamdaninya. Jadi, kalau misalkan ini voltage, ini current-nya. Jadi, kalau misalkan voltage-nya low voltage, terus dan low current, maka yang dihasilkan nanti HD gitu. Terus, dan selanjutnya seperti itu. Nah, ini toolbox untuk fuzzy logic controller-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 2 input. Di sini tuh nama Mamdani ini tuh merupakan logikanya nanti. Nah, di sini outputnya. Nah, ini nanti kita input masing-masing nilai yang tadi sudah ditentukan, yang ini, itu nanti diinputkan ke toolbox ini. Misalkan yang pertama voltage. Nah, ini dikasih nama LV, terus tipenya saya memilih yang trapesium, terus parameternya yang nilai yang tadi, terus range-nya diisi dari yang didapatkan gitu. Terus ini untuk current seperti itu, sama seperti voltage. Untuk duty cycle pun sama, jadi diisi parameternya, terus diisi range-nya, lalu dikasih namanya. Nah, ini tadi rule editornya yang di tengah-tengah ini, itu ketika kita klik, itu nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti kita isi logika yang tabel tadi itu di sini. Jadi ini if misalkan yang ini HV, terus N, current-nya nanti HC, maka nanti duty cycle-nya LD gitu. Jadi melakukan logika yang di tabel tadi. Nah, ini untuk pemodelan fuzzy logic control-nya. Sama seperti tadi rangkaiannya, bedanya di sini di subsistemnya, ketika kita double klik akan muncul seperti ini. Mohon maaf, saya kurang bisa menjelaskan secara detail karena saya juga belajar dari referensi yang saya dapatkan, dan untuk hal ini saya juga sebenarnya agak bingung kenapa bisa seperti ini. Mungkin Mbak Justin atau teman-teman yang lain nanti bisa membantu. Jadi saya mungkin akan menjelaskan mengenai logic control-nya aja yang ini. Jadi toolbox yang tadi sudah kita buat, itu ketika kita double klik ini, nanti kita masukkan visname yang tadi, karena tadi kan namanya ini tipper ya. Jadi nanti kita sesuaikan namanya agar nanti bisa diproses di sini gitu. Jadi nanti jadi saya masukkan di sini tipper. Seperti itu. Nah, ini hasil simulasi dari metode MPPT. Jadi ini ada yang pertama graphic node MPPT, terus yang kedua ada metode yang INC, terus ada yang PNO, sama ada yang fuzzy. Kalau misalkan kita lihat secara detail, di sini di signal statistiknya, itu ketika
tidak menggunakan MPPT, maksimumnya itu 161,8 watt. Terus di sini ada time-nya atau rise time. Jadi waktu ketika dia mencapai puncaknya itu 0,293. Nah, ketika menggunakan metode MPPT yang INC itu terdapat kenaikan itu menjadi 195 watt dan waktunya pun lebih cepat gitu di 0,17. Nah, untuk PNO juga di sini ada kenaikan lagi tapi tidak jauh beda. Jadi hanya beda 2 watt itu naik beda 30 watt itu naik di 198,7 watt. Lalu waktunya itu 0,086. Jadi lebih cepat lagi. Dan untuk fuzzy logic control ini cukup sempurna ya nilai yang didapatkan itu mendapatkan nilai 200 watt dengan waktu juga lebih cepat dari yang lainnya. Halo, halo. Halo, terputus. Iya, hilang. Oh, hilang di mananya? Hilang. Tadi lagi ngejelasin hasil simulasi yang fuzzy ya. Terus terhenti. Oh ya. Yang ini udah Pak, yang MPPT, yang INC sama PNO. Kalau saya tadi udah lihat sih lagi dijelasin. Yang lain gimana? Apakah ada komentar? Terputusnya di mana? Tadi baru jelasin yang baru mulai yang fuzzy logic, Hil. Iya, di situ ini kira-kira ya. yang. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk yang fuzzy logic, di sini daya yang didapatkan cukup sempurna yang mendekati nilai maksimum dari spesifikasinya, itu sekitar 200 watt. Nah, waktu yang dicapainya pun 0,019, jadi lebih cepat dibandingkan PNO dan INC. Nah, jika ini comparison yang didapatkan dari referensi, saya juga sebenarnya mau seperti ini, cuman masih bingung gitu buat ekspor data dari grafik ini dari MATLAB agar bisa disatukan seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan yang dari referensi yang saya dapatkan, jadi bahwa fuzzy itu emang rise time-nya lebih cepat. Terus yang kedua itu ada perturb and observe, dan yang ketiga itu ada incremental conductance gitu. Tapi untuk daya yang dihasilkan pun tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, yang saya dapatkan juga dayanya di sini tidak terlalu jauh, cukup sama, dan rise time-nya pun yang pertama ada fuzzy, terus yang kedua ada PNO, dan yang ketiga ada incremental gitu. Walaupun perbedaannya cukup tidak terlalu jauh gitu. Nah, ini simulasi yang saya ambil saya mencoba memasukkan 4 intensitas radiasi, itu ada 700, 800, 900, 1000, ini perbedaannya, ini yang tanpa MPPT, dan ini yang menggunakan metode MPPT ketiga ini. Nah, kalau misalkan dilihat, emang cukup cukup signifikan perubahan dari ketika tidak menggunakan MPPT, tapi dari hasil metode 3 algoritma ini tidak terlalu jauh perbedaannya gitu. Nah, kalau misalkan dirata-ratakan, itu antara PNO dan INC, kalau misalkan INC itu mendapatkan 133 watt, dan yang PNO itu 132 watt. Jadi tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi kalau misalkan buat daya yang dihasilkan itu, yang besar itu, yang pertama ada VLC, terus yang kedua ada INC, dan ketiga ada PNO. Nah, ini saya mencoba memasukkan intensitas radiasi secara bersamaan, cuman perbedaannya ini diambilnya setiap 0,5 gitu. Ini saya nyoba yang intensitas 500, terus ini yang 900, ini yang 800, ini yang 200, ini yang 600. Dapat dilihat bahwa ketika intensitas naik, maka daya yang dihasilkan pun naik. Dan ketika intensitas turun, daya yang dihasilkan pun akan menurun, seperti itu. Nah, ini grafik power terhadap irradiance-nya. Ini yang tanpa MPPT. Nah, ini ketika menggunakan metode yang INC, ini yang ketika menggunakan PNO, dan ini ketika menggunakan fuzzy. Mungkin untuk kesimpulannya, jadi pada kondisi radiasi 1000 watt per meter persegi ini dan suhu 25, daya maksimum yang dapat dicapai oleh photoflat itu 200 watt. Nah, MPPT dengan algoritma incremental conductance mampu menghasilkan daya sebesar 198,7 watt, sementara MPPT dengan algoritma perturb
and observe sebesar 195 watt, dan dengan algoritma FLC itu sebesar 200 watt. Nah, di antara ketiga algoritma tersebut, yang mampu merespon dengan cepat dan daya yang dihasilkan lebih maksimum itu adalah fuzzy logic control. Namun, perbedaan di antara ketiganya pun tidak terlalu jauh, maka dari itu, ketiganya sebagai algoritma MPPT terbukti mampu mencari titik kerja optimal dari suatu fotovoltaik pada kondisi radiasi yang bervariasi. Bahkan MPPT juga mampu merespon dengan cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Mbak Hilda. Presentasi yang sangat baik ya. Metode yang coba juga cukup bervariasi. Baik, sebelum dari kelas mungkin sambil nunggu saya mau bertanya beberapa gitu. Ya, Yang Pak. lain silakan mulai di chat ya untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah mengenai karena Anda menggunakan sampel dari titik pengukuran sebelumnya ya. Kalau dilihat dari slide 11 itu di metodenya perturb and observe. Ya. Nah, di sini kan disebutnya saya anotasi itu sebentar. Nah di sini kan ini sampel dari sampel sebelumnya kan ya, K-1. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah di MATLAB itu kan setting simulasinya bisa macam-macam ya. Ya. Sampel rate berapa yang Anda gunakan saat ini? Apakah itu discrete constant step atau variable step? Discrete, Pak. Discrete, terus fixed step ya? Iya. Fixed step, oke. Ya, karena itu bakal sangat berperan ya, karena ini sampel sebelumnya ya. Iya, Pak, sampel sebelumnya. Iya, kalau ternyata menggunakan variable step, kemungkinan bakal amburadul ya. Iya. Jadi untungnya pakai fixed step, jadi ya udah terlihat ya. Iya, Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah slide 14 mengenai perhitungan delta D. Ya. Nah, di sini delta D itu datang dari mana ya? Oh, iya, saya lupa masukin, Pak. Jadi, delta D itu kita menentukan nilai untuk naikkan sama turunan, menaikkan sama menurunkan duty cycle-nya. Di situ saya naruhnya 0,002 itu sih, Pak, delta D-nya. Sebenarnya itu coba-coba juga ya. Kemarin saya mencoba mencari nilai yang pas sih, Pak, biar grafiknya itu bagus gitu. Nah, didapatkan delta D-nya itu sekitar 0,002. Oke. Saya mencoba mencari hubungan ini, skrip yang Anda tulis ini dengan diagram yang di slide 11. Kira-kira itu kan algoritma yang sama ya? Iya. Di sini delta D-nya itu di mana ya? Ini Pak, sebenarnya di sini nih. Kalau misalkan mau ngeliat yang ini Pak. Nih, saya tulisnya increase sama ini aja, decrease sama increase. Tapi kalau lebih detailnya tuh yang ini Pak. Jadi D sama dengan D min delta D gitu. D sama dengan D plus delta D. Jadi increase sama decrease tuh di sininya Pak. D plus delta D sama D minus delta D-nya. Oh, oke. Ya, jadi kayak jumlah apa ya, perubahannya itu sekian gitu ya. Anda Iya, tentukan Pak. sebesar itu gitu ya. Iya. Oke. Kemudian sedikit koreksi ya, slide 19 tadi disebut if then. If then. Enggak, 19. Oh, 19. Ya, ini bahasa aja sih. Oh, ya. Ya, If Pak. then bukan if done, kalau nanti salah lagi. Oh, iya, makasih, Pak. Sama ini ya, di hasil simulasi terlihat bahwa ya perilaku dari semua metode ini nampaknya seperti switching ya. Jadi kalau dilihat dari plotnya ini seperti tebal gitu. Ya kan artinya dia begini ya. Iya, Pak. Iya, sebenarnya seperti itu, Pak. Jadi itu kenapa ya? Iya, nah saya juga sebenarnya bingung di sini tuh. Jadi dia tidak seperti ini ya, Pak. Jadi tidak konstan, Ya, tapi kayak ada naik turun gitu. Kenapa dia tidak smooth gitu ya? Apakah karena menggunakan perturb and observe itu artinya menggunakan sampel sebelumnya terus di adjust menggunakan delta D,
yang jumlahnya tuh selalu 0, sekian itu. Jadi dia sifatnya ya mantul-mantul aja gitu. Oh, iya mungkin ya, Pak. Hmm, Seharusnya kalau delta D-nya berubah juga gitu ya, Pak? kalau menurut saya sih gitu. Jadi delta D itu harusnya semakin kecil. Jadi variabel juga dari seberapa jauh dari referensi mungkin ya, kalau bisa. Oh, Tapi iya. nampaknya juga berfungsi oke ya. Mungkin nilai delta D-nya bisa diperkecil lagi sehingga biarpun lambat rise time-nya, tetapi mungkin tidak mantul-mantulnya parah gitu ya. Oh iya, Pak. Nanti Mungkin ya. dicoba. Iya, Hmm. Ini bisa dicantumkan di laporan nanti ya. iya, Pak. Ya, mungkin sekian aja dari saya. Tapi overall nih ya cukup baik ya. Metode yang dicoba cukup banyak. Ya mungkin masukkan aja di slide 25 ya kalau Anda ingin menggabungkan hasilnya menjadi satu plot. Di Simulink itu ada yang namanya block to workspace atau to file gitu. Ya. Jadi outputnya jangan ke scope gini, tetapi ke file. Jadi nanti menggabungkannya lebih enak Oh gitu. proses. Ya, nanti output filenya bisa berupa CSV atau M file atau macam-macam. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, dari kelas bagaimana nih? Dari yang lain? Udah ada satu di chat ini. Ini dari Mas Bagus. Tadi kenapa pakai fuzzy, Mbak? Sebenarnya kenapa pakai fuzzy? Jadi kalau misalkan dilihat dari metode yang MPPT ini, jadi saya mau coba gitu variasi yang low itu. Jadi ada beberapa MPPT itu ada sekitar 19 kalau nggak salah. Jadi itu ada variasinya, ada tingkatan low, medium, sama high. Nah saya nyoba dari setiap levelnya gitu. Yang low itu saya pilih yang first step and observation, yang medium itu yang ini, dan yang high itu yang tinggi itu ada yang fuzzy logic control salah satunya gitu. Jadi sebenarnya saya ngambilnya dari setiap levelnya aja gitu. Gitu Mas. Biar tahu gitu nanti perbedaannya bagaimana. Gitu Mas Bagus, bagaimana? Halo, halo, masih ada di tempat? Oh, lanjut dulu Happy Mbak. apa tidak? Iya, Lanjut. oke. Di hasil simulasi, kenapa hanya hasil simulasi fuzzy logic control yang warna orange, sedangkan oh iya sebenarnya ini cuma perbedaan warna aja sih Kak. Jadi kalau misalkan terhadap hasilnya nggak ada. Kebetulan kayak yang tiga ini saya coba di hari yang berbeda gitu. Nah berbeda dengan yang fuzzy ini. Jadi waktu di hari selanjutnya saya nyoba yang fuzzy itu ya udah diganti warnanya aja gitu. Kalau misalkan secara rincinya nggak ada perbedaan kok Kak. Nggak ada pengaruhnya untuk warna gitu Kak. Oke. Target yang ingin dicapai dari setiap metode itu apa Hil? Dari segi waktu, apa daya, apa gimananya? Boleh dijelasin lagi Hil? Ya kalau misalkan target dari setiap metode itu melihat ini ya daya sama waktunya gitu. Lebih maksimum daya yang mana, lebih maksimum metode yang mana dayanya gitu. Terus juga untuk rise time-nya juga lebih cepat yang mana dari setiap metode gitu. Nah ketika dicoba itu jadi nyoba yang INC, PNO sama Fuzzy ini ketika disimulasikan, daya yang paling besar itu didapatkan oleh si Fuzzy ini. Dan rise time-nya pun sama waktu di sini tuh, ini yang time ini tuh rise time-nya itu lebih cepat juga gitu di antara yang lainnya gitu. Jadi targetnya itu untuk melihat daya yang mana yang maksimal dan rise time yang mana yang di antara metode PPT yang lain gitu. Apakah selalu linear Hill jika rise time-nya? Lanjut ke yang Fanny dulu ya pertanyaannya, Mas Randy. Apakah selalu linear Hill jika rise time-nya lebih cepat, dayanya pasti lebih besar? Jika rise time-nya lebih cepat, dayanya lebih besar. Uh, Mungkin bisa jadi ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan tapi sebenarnya tergantung metode sih, Van. Kalau misalkan kayak metode INC ini, kalau misalkan waktu itu, waktu saya coba-coba, waktunya itu sebenarnya nggak berubah, tetap 0,17. Cuman ketika dinaikkan, diturunkan intensitasnya, dayanya menurun, tapi waktunya enggak gitu. Jadi mungkin lihat dari metodenya sih, kalau misalkan rise time-nya itu, gitu paling, Van. Gimana? Halo, Van.
Halo. Berarti tidak ada perumusan yang pasti ya, Hil? Iya, untuk perumusannya nggak ada sih, Van. Kalau tergantung metodenya, iya tergantung metodenya. Dan setelah dicoba juga metodenya yang paling cepat itu yang fuzzy ini gitu. Oke, dari Mas Tendi, parameter mana yang lebih penting dalam pertimbangan desain? Apakah min daya steady state atau peak to peak-nya? Kalau misalkan di sininya maksudnya ya Mas, apa dari sini ya berarti dari Snell statistiknya min ini maksudnya atau peak to peak ini gitu ya? Ya, yang itu kan di situ ada tabel statistiknya, max, min, peak to peak. Kalau misalkan menurut saya sih kalau misalkan mencari dayanya mungkin dari minnya ya. Kalau peak to peak kayaknya tidak terlalu ini mungkin ya Mas. Jadi kalau misalkan kita mau cari keseluruhannya itu pasti pakai menggunakan minnya dari seluruh data yang didapatkan. Nah, mungkin beberapa komponen saya kira kalau peak to peak-nya besar, artinya ripple-nya besar, itu bisa merusak komponen tertentu gitu. Oh, oke. Berarti peak to peak juga cukup berpengaruh ya Mas? Mungkin. Oh iya. Tapi nggak tahu seberapa besarnya atau bagaimananya. Tapi kalau di paper ini yang lebih ditekankan dari min-nya berarti ya. Iya Mas, dari minnya. Terima kasih. Iya. Ya, juga ada komentar mengenai hasil simulasi ini ya. Penghitungan statistiknya ini apakah sejak waktu 0 atau dipotong setelah steady? Karena nanti akan berpengaruh terhadap nilai statistik ya. Apakah dia akan menghitung ketika waktu dimulai dari 0, artinya nanti rata-rata bakal menghitung dari 0 ya. Tapi nampaknya ya dicantumkan juga ya, karena ada rise time-nya ya. Iya Pak. Kalau ini sih dari 0 ya Pak, kalau lihat dari sini Pak, dari time ini Iya, tuh dari time 0. Iya. Oke, ya. Apa-apa. Nanti dicantumkan aja di laporan, mungkin bisa dihitung lagi setelah dipotong di steady dan belum gitu. Oh ya, oke Pak. Tadi juga ada minta bantuan di slide nomor 23 ya, mengenai itu blok sebelum fuzzy-nya ya. Oh iya Pak, ya ini agak bingung Pak. Iya, ini sebenarnya kalau Anda urut sinyalnya dari kiri ke kanan kan ini operasi matematis semua ya. Iya. Nah, jadi kalau dirunut dari kiri kan ini input yang pertama, input yang kedua ya. Ini tegangan dan arus. Kemudian blok ini tuh disebutnya memori. Blok memori itu artinya dia mengambil sampel K-1 waktu sampel sebelumnya. Ya, terus jika dilanjutkan artinya ini sampel sebelumnya, sampel saat ini dikurangin sampel sebelumnya, ya kan? Kalau dilanjut ini artinya nanti ujung-ujungnya hampir sama dengan perhitungan yang tadi. Yang ada di atas itu V yang mana ditambah atau dikurang ya, V K-1 gitu. Oh. Nah. Soalnya saya agak bingung kenapa jadi ada sistem matematisnya di sini gitu. Ternyata fungsinya buat itu ya Pak. Ya, itu nampaknya sama. Jadi perbedaannya jika dilihat di blok diagram yang ada di slide berapa tadi? 11 gitu masalah. Yang ini ya Pak? Itu, jadi fuzzy itu hanya mengambil bagian bawah ini kemungkinan. Ya. Oh, dia diganti oleh fuzzy, sedangkan yang di atasnya itu tetap sama. Oh, tetap. Ini tetap sama. Ya. Oh, iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Sama. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelas? Tidak ya. Ya, so far so good. Ya, ditunggu laporannya dengan mencantumkan tadi komentar-komentar tadi ya. Iya Pak. Ya, hasilnya cukup baik ya. Terima kasih banyak. Kita kasih aplaus. Jempol dan aplaus. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, bagaimana jika kita tetap berada di MATLAB sehingga temanya masih berlanjut ya? Maka dilanjut oleh Bagus ya.
Bagus. Silakan share screen-nya. Kalau belum siap simulasinya, ya sesiapnya saja. Progresnya apapun itu silakan. Halo, halo. Apakah ada di tempat? Jadi bagaimana ini? Lagi install ulang. Tidak ada audionya juga ini? Oh, I see. Jadi gimana ini? Nggak ada kesempatan untuk presentasi ketiga dong? Sayang sekali. Halo, halo. Kalau gitu kita lanjut ke trendy dulu ya untuk menghemat waktu. Halo. Putus-putus. Iya, Pak. Tapi saya mohon izin dulu, Pak. Ini karena buka Zoom-nya masih pakai HP. Saya Oh, pindah oke. ke laptop dulu. Boleh, nanti lanjut lagi aja di link yang sama ya. Ya untuk bagus boleh kalau mau divideokan. Ya nanti divideokan kemudian di-share dengan kawan-kawan. Nah, supaya fair ya, semuanya kan 3 kali presentasi. Dan laporannya juga ditunggu, laporan 1 belum masuk loh. Dari bagus. Simulasi set di Google Cloud. Tugas tambahan itu dari Pak Isat tuh. Saya kira bagus sudah siap lakukan di Google Cloud. Diskon. Banting harga. Cuci gudang. Randy, apakah sudah siap? Belum, Pak. Ini masih berat laptopnya. Digotong-gotong laptopnya biar nggak berat. Gimana semuanya puasa? Puasa, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sahur aman ya? Tadi Ya. ini lokasi di mana nih? Di Bandung semua atau di mana ini? Ada yang udah di Saya di rumah, Pak, di Garut. Oh, di Garut, ada yang di Garut, ada yang di Padang ya, terus ada yang di mana lagi? Ada, Pak. Di Palembang, Kak Hendy. Oh, Nah, ini di Palembang. Itu listriknya udah nyala belum yang tadi pakai genset? Belum, Pak. Emang di Belum. sini mati lampunya seharian. Mantap. Wah, lama banget. Iya kan di sini kampung banget. Jadi buat listrik tuh masih susah. Kalau hujan dikit tuh mati lampunya mati banget. Internetnya lebih andal ya ternyata. Iya karena pakai wifi dan harus apa sih antenanya itu harus tinggi banget. Oh, pakai 4G maksudnya ya? Iya pakai dipasang wifi demi kuliah online. Jadinya kemarin dipasang wifi. Mantap. Listrik mati, internet jalan terus ya. Keren. Tapi harus pakai genset. Kalau nggak ada genset juga nggak bisa. Dipasang genset juga sekalian gitu untuk kuliah ya. Mantap, mantap. pakai base dong kata Pak. Iya, pakai base. Untuk bagus, ini apa ini? Colokan harddisk meleleh.
Waduh. Ya, nanti dikumpul videonya ya, dipresentasikan videokan presentasinya, di-share